Malam hari ini kita memilih tema pesugihan sebuah jalan kiri. Kita akan membahas terkait seluk-beluk pesugihan, asal-usul pesugihan, pelaku pesugihan, jenis-jenis pesugihan, berikut cara agar kita tidak menjadi incaran pelaku pesugihan untuk dijadikan tumbal. Malam hari ini nanti di akhir acara saya akan melimpahkan Aji Siwo Sumedang kepada seluruh peserta yang ikut Zoom meeting malam hari ini secara keseluruhan. Jumlahnya total malam hari ini ada 100-an, sehingga semuanya yang ikut akan kita limpahi Aji Siwo Sumedang. Sekali lagi saya sedikit bermohon maaf karena suara saya sedikit serak. 2 tahun lebih ketika COVID melanda saya tidak pernah terkena flu. Tapi hari ini setelah COVID-nya usai malah saya merasakan terkena flu. Lebih baik demikian daripada kena flu ketika masa COVID, tentu lebih berbahaya. Sehingga saya mohon maaf jika malam hari ini sesekali saya harus batuk-batuk kecil, dan semoga tidak mengganggu kelancaran wedaran pada malam hari ini. Kita beranjak langsung menuju kepada materi. Pesugihan sepertinya sudah populer terdengar di tengah masyarakat kita. Satu keilmuan kiri yang ditujukan untuk mencari keberlimpahan kekayaan duniawi. Satu keilmuan kiri yang dikenal harus mensyaratkan tumbal manusia. Sedikit harus ada pelurusan di tengah masyarakat kita terkait dengan istilah tumbal. Tumbal secara harfiah artinya dimasukkan atau ditanam atau ditelan. Tumbal sendiri pengertiannya adalah benda-benda magis yang harus ditanam di tanah sehingga nanti efeknya bisa menyebar ke sekeliling di mana tumbal tersebut ditanam. Bentuk tumbal bisa bermacam-macam, bisa benda-benda tertentu yang asli alam, atau benda yang sudah diguratkan rerajahan, atau binatang-binatang yang disembelih, kepalanya ditanam, dipakai sebagai tumbal, atau manusia yang dikorbankan sebagai tumbal. Sehingga dengan demikian pengertian tumbal ini luas. Menjadi sangat disayangkan ketika ada kata tumbal disebutkan, maka pemikiran kita sudah identik adalah tumbal manusia. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Tumbal sangat luas pemahamannya, sehingga sudah semestinya jika menyangkut tumbal manusia harus diberi embel-embel keterangan tumbal manusia. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat diprotes oleh orang-orang yang notabene adalah penggiat kearifan leluhur, yang lucunya memprotes saya ketika saya mewedarkan tentang tumbal. Yaitu ketika saya mewedarkan tentang tumbal Syekh Subakir.
Mereka memprotes kenapa Patembayan mengajarkan membuat tumbal. Saya tertawa. Karena pemahaman mereka tentang tumbal itu sangat kerdil sekali. Kalau tulisan judulnya saya buat tumbal manusia, Syekh Subakir baru boleh diprotes. Tetapi judulnya cuma tumbal Syekh Subakir. Pengertian tumbal itu luas. Tidak hanya merujuk kepada tumbal manusia. Dan untuk pesugihan kali ini, tumbalnya adalah manusia, sehingga akan kita sebut secara lengkap tumbal manusia. Pesugihan memang dikenal sebagai keilmuan kiri untuk menarik kekayaan. Sehingga dengan perilaku demikian akan berlimpah-limpah kekayaan bisa didapat. Bahkan seseorang akan menjadi seorang crazy rich, seseorang yang kaya raya, yang kadangkala tidak diketahui dari mana sumber penghasilannya. Banyak orang menyaksikan ada fenomena seperti ini. Mereka mengatakan tidak ada buktinya beberapa di antara mereka yang memang kaya melakukan pesugihan. Jika ada yang menyatakan demikian kepada saya balik kepada mereka. Mana mungkin orang melakukan pesugihan mengaku di depan umum. Perilaku pesugihan ini sangat dirahasiakan. Mereka lebih baik tidak perlu dikenal sebagai pelaku apapun, yang penting bisa kaya raya. Tidak ada yang perlu ditunjukkan dari perilaku ini. Tidak ada yang perlu dipamerkan dalam perilaku ini. Tidak ada yang perlu harus ditunjukkan kepada umum segala ritual yang berkenaan dengan laku pesugihan ini. Yang terpenting adalah hasilnya. Sehingga lucu ketika ada orang kaya mengaku saya mendapatkan kekayaan karena pesugihan. Tidak mungkin ada yang mengaku. Tetapi di luar sana ada. Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah dari manakah keilmuan ini? Lagi-lagi keilmuan kiri ini bermuara kepada keilmuan taruk. Taruk adalah keilmuan yang mengeksplorasi kenikmatan duniawi, yaitu jalan seorang manusia sebelum menempuh perjalanan menuju ke kesejatian, menuju ke arah moksa, maka seorang manusia dituntun untuk mengeksplorasi kenikmatan duniawi, dituntun untuk berjalan keluar diri. Sebatas itulah keilmuan taruk. Karena walaupun mengeksplorasi kenikmatan duniawi, taruk tetap ada batasan-batasan tertentu. Berbeda lagi ketika taruk sudah semakin menyimpang dari tujuan semula, yang pada awalnya sekedar mengeksplorasi kenikmatan duniawi, demi untuk mencecap kenikmatan duniawi sedikit demi sedikit, sebagai bahan, sebagai referensi bagi seorang anak manusia, agar ketika nanti sudah bergerak masuk ke dalam diri, bergerak untuk menjalani tarak, sehingga dia sudah tidak lagi merindui, tidak begitu merindui, tidak begitu penasaran dengan segala kenikmatan duniawi yang tergelar di luar diri. Karena taruk, perjalanan keluar diri sudah pernah dicecapi. Tetapi ini berbeda ketika seorang pejalan taruk, karena mungkin kurang pituhu kepada gurunya,
kurang mituhu kepada ajarnya, sehingga terlalu dalam terjerumus kepada kenikmatan duniawi, sehingga lelaku taruhnya semakin menyimpang dan semakin menjauh dari titik masuk ke dalam diri. Keilmuan taruk yang sudah menyimpang inilah yang disebut taruk pangiwo. Dan ilmu pesugihan bisa dimasukkan di dalam kategori taruk pangiwo. Yang sekarang perlu Anda ketahui, di luar sana sudah banyak yang membahas tentang pesugihan. Di luar sana sudah banyak yang mewedarkan tentang pesugihan. Tetapi sejauh ini belum ada satupun spiritualis, supranaturalis yang katakanlah berani untuk membeberkan seluk-beluk pesugihan secara mendalam. Satu hal mungkin kurang berani, belum berani. Poin yang kedua, mungkin memang mereka tidak tahu. Sepanjang yang pernah saya lihat dan saya dengar, pesugihan selama ini hanya dipandang sebagai perbuatan seorang anak manusia yang bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin dan siluman, bersekutu dengan makhluk kegelapan. Sebatas itu. Mereka tidak berani atau tidak tahu pesugihan itu sebenarnya fenomena apakah? Apakah hanya sekedar iblis yang menyesatkan manusia, mencari pengikut untuk diajak bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam? Ataukah ada fenomena lain yang melahirkan adanya perilaku pesugihan? Malam hari ini, Patembayan Jawa Dipo hendak menguraikan sedikit fenomena pesugihan ditilik dari sudut pandang spiritualitas. Pesugihan ini kalau dilihat dari sudut pandang manusia, dari alam manusia, adalah perilaku yang sangat merugikan. Tetapi manakala dipandang dari sudut makhluk alam kegelapan, perilaku pesugihan ini adalah salah satu cara untuk membuat dunia mereka setidaknya lebih nyaman untuk didiami. Alam Asuro atau alam bawah atau alam kegelapan, sebagaimana sudah sering saya paparkan di berbagai kesempatan, kondisinya itu dipenuhi oleh kesedihan. Dan sedikit ada unsur kegembiraan di sana. Artinya ketika makhluk alam bawah bangun tidur, yang ditemui adalah kesedihan. Setiap detik, setiap jam yang mereka temui adalah kepiluan. Setiap menit berlalu yang mereka temui adalah kesengsaraan.
Hanya sedikit kegembiraan yang mereka bisa peroleh. Alamnya gersang, tidak nyaman ditinggali, membuat para penghuninya pun menjadi gersang dalam jiwa dan pemikirannya. Para Asura ini menyadari bahwa mereka lahir di alam kegelapan, alam bawah, semua tak lebih dari hasil buah karma mereka sendiri. Sehingga mereka ditempatkan di tempat yang sangat tidak nyaman. Bahkan diri mereka sendiri pun dikondisikan dalam keadaan yang tidak nyaman. Ada satu spesies Asura yang tubuhnya gemuk, susah untuk bergerak, sedangkan mulutnya sekecil lubang jarum. Bayangkan betapa kesulitan mereka untuk makan. Asura seperti ini, spesies Asura seperti ini disebut suci muko. Wajah dengan mulut jarum. Mereka susah untuk makan, mereka susah untuk menelan makanan, sedangkan tubuhnya membutuhkan asupan makanan yang berlebih. Betapa menderitanya mereka. Masih banyak spesies-spesies Asura lain yang tidak kalah menderita semacam itu. Kondisi kelahiran mereka menyedihkan, penuh penderitaan, ditambah lagi alam yang mereka tempati juga penuh penderitaan. Amit-amit jabang bayi jangan sampai lahir di alam sana. Untuk meringankan beban, para Asura semacam ini, Sang Hyang Bathari Durga sebagai Dewata yang juga menjadi sesembahan para Asura, dengan belas kasihnya yang besar, akhirnya membagi kasihnya kepada alam Asura. Yang menjadi soal ketika satu alam diberikan kasih, diberikan perhatian oleh Sang Hyang Bathari Durga, maka alam lain akan kehilangan tebaran kasih sayang tersebut. Untuk membuat makmur alam Asura, setidaknya sedikit membuat lebih nyaman, maka dibutuhkan pelita ilahi yang harus ditanam, ditumbalkan, ditanam di alam Asura. Pelita ilahi ini, daya kekuatan ilahi ini berada pada ruh setiap manusia. Sehingga agar alam Asura setidaknya bisa lebih nyaman, maka mau tidak mau makhluk Asura harus mengambil jiwa manusia untuk dibawa ke alam Asura, untuk ditanam di sana di alam Asura, sehingga menebarkan
daya kemakmuran bagi alam mereka. Ironis. Merugikan di alam manusia, tapi sangat bermanfaat di alam Asyura. Jiwa-jiwa korban pesugihan, jiwa-jiwa yang ditumbalkan di alam manusia, mereka inilah yang ditanam di alam Asyura demi untuk memakmurkan kondisi alam kegelapan tersebut. Perbuatan mereka bisa dipandang salah dalam perspektif manusia, tetapi perbuatan mereka dipandang sebagai benar di alam Asyura. Manusia yang ditumbalkan ini, ketika jiwa mereka diambil, mereka belum sampai pada batas umur mereka. Artinya, jatah umur mereka sesuai buah karma baik mereka, katakanlah 80 tahun, biasanya usia 40 atau 50 mereka diambil. Sehingga nanti ketika jiwa mereka dibawa ke alam Asyura, kalau usia 40 diambil, maka masih ada waktu 40 tahun lagi mereka menjadi pelita kemakmuran di alam Asyura. Kalau diambil usia 50, maka masih ada waktu 30 tahun lagi mereka memancarkan kemakmuran bagi alam Asyura. Sesudahnya, ketika batas usia mereka sudah habis, mereka akan lenyap, mereka akan menuju kepada kelahiran berikutnya kembali. Sehingga ketika di sana ada yang mengatakan tumbal-tumbal yang dibawa ke alam gaib, ke alam kegelapan akan menjadi budak selamanya, itu salah, omong kosong. Tidak ada yang abadi. Di kolong langit ini tidak ada yang abadi. Mereka juga punya batasan waktu sesuai jatah umur mereka. Kalau umur mereka 80 tahun seharusnya, dan jiwa mereka dirampas dibawa ke alam Asyura pada usia 40 tahun, maka ada sisa waktu 40 tahun mereka ditanam di alam Asyura sebagai tumbal demi kemakmuran alam tersebut. Oleh karenanya, para makhluk-makhluk kegelapan ini selalu mencari tumbal-tumbal baru sebagai pengganti tumbal yang sudah habis masa usianya. Ketika sudah mencapai batas waktu usia, para Asyura pun tidak mungkin bisa menghalangi siklus alam yang memang sudah semestinya terjadi. Jiwa yang dirampas dalam kondisi seperti ini secara lahiriah terlihat mati. Tapi mereka belum sampai pada kematian yang sesungguhnya. Oleh karenanya istilah jiwa yang terlihat mati tapi belum waktunya mati seperti ini disebut salah pati. Tentu saja para Asyura sendiri tidak berani serampangan mengambil tumbal jiwa-jiwa manusia. Mereka membutuhkan agen. Mereka membutuhkan sesama manusia untuk memasrahkan jiwa-jiwa itu kepada mereka. Agen inilah yang dikenal sebagai pelaku pesugihan.
pihak makhluk kegelapan mendapatkan jiwa-jiwa manusia yang masih segar, dan para agen-agen ini akan mendapat imbalan berupa harta kekayaan yang luar biasa. Terjadilah transaksi saling menguntungkan antara manusia pelaku pesugihan dan para asuro yang membutuhkan jiwa-jiwa manusia. Pesugihan senyatanya adalah transaksi yang sedemikian itu. Dan sepanjang yang saya ketahui, belum pernah ada yang menguraikan, yang membuka rahasia segamblang ini. Sehingga sekali lagi, saya sering mendapatkan bocoran-bocoran semacam ini. Patembayan sering mendapat bocoran semacam ini. Sehingga rugi bagi Anda meninggalkan Patembayan. Dan rugi juga bagi Anda yang tidak pernah mengikuti Zoom wedaran dari Patembayan. Karena banyak juga cantrik kita yang tidak pernah mengikuti Zoom seperti ini. Sehingga terlewat informasi-informasi penting yang tidak akan bisa mereka dapatkan di luar sana. Kembali lagi kepada transaksi yang saling menguntungkan ini, sebenarnya para asura pun, para makhluk kegelapan pun, tidak akan mampu mengambil jiwa-jiwa manusia tanpa bantuan dari dewata tingkat rendah. Artinya dewata anak buah dari Sang Hyang Budari Durga yang ikut membantu proses pengambilan jiwa-jiwa ini. Semata-mata demi untuk sedikit memakmurkan alam asura. Karena kalau tidak ada kemakmuran di alam asura, maka para penghuninya selamanya tidak akan bisa berbuat baik. Alam tidak mendukung, tempat tinggal tidak mendukung, kondisi tubuh mereka juga menyedihkan, sehingga tidak ada kesempatan untuk bermeditasi, tidak ada kesempatan untuk bermanekung, tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, isinya mengeluh melulu, sedih melulu, gersulo melulu, sehingga dibutuhkan bantuan dengan membuat alam mereka sedikit teduh, sedikit bisa menenteramkan, sedikit bisa bercahaya dengan adanya jiwa-jiwa manusia yang ditumbalkan. Ironis. Adapun para pelaku pesugihan sendiri, dengan bantuan para dewata tingkat rendah ini, maka karma baik dia. Setiap manusia memiliki simpanan karma baik. Hasil simpanan perbuatannya pada masa sekarang maupun pada masa kehidupan terdahulu. Ketika seorang pelaku pesugihan sudah nekat untuk menjadi kaya pada kehidupan sekarang, maka seluruh karma baiknya akan dimatangkan dalam kehidupan sekarang juga. Karma baik yang memang sudah waktunya matang, dipercepat matangnya,
Yang belum waktunya matang, segera dimatangkan. Yang masih perintil-perintil, masih kuncup-kuncup kecil, dimatangkan sekarang juga. Hasilnya luar biasa. Pelaku pesugihan akan mendapatkan kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Ibarat buah dikarbit semuanya. Buah yang seharusnya belum waktunya matang dikarbit, dipaksa untuk matang. Sehingga hasilnya kekayaan datang berlimpah ruah luar biasa. Konsekuensinya, ketika pelaku pesugihan meninggal, kemudian dia lahir lagi, saldo buah karma baiknya kosong. Saldo buah karma buruknya berlimpah ruah. Kalau lahir menjadi manusia, manusia yang belangsak, sakit-sakitan, seret rezeki, dimusuhi kiri kanan, senantiasa sial setiap hari, itu masih lumayan. Karena lahir menjadi manusia ini setidaknya butuh karma baik yang menunjang. Yang menyedihkan ketika dia harus lahir di neraka tingkat 7. Lebih menyedihkan daripada kondisi alam kegelapan. Dan tentu saja tidak ada yang abadi di alam ini. Ketika buah karma buruknya dihabiskan di alam neraka tingkat 7, maka dia akan lahir menjadi Asura. Di alam Asura, sebagaimana sudah kita paparkan tadi, sangat minim kesempatan berbuat baik, sehingga kalaupun dia nanti mati, dipastikan lahir lagi menjadi Asura. Oleh karenanya, jangan sekali-kali tertarik untuk mencari pesugihan. Karena risikonya tidak sumbut, kata orang Jawa. Tidak sesuai dengan apa yang harus Anda tanggung. Anda mungkin bisa kaya raya selama hidup di dunia, paling tidak 30-40 tahun. Tapi Anda bisa di alam neraka dalam jangka waktu ratusan tahun. Ini yang menjadi wanti-wanti Patembayan, sehingga wedaran pesugihan ini kita paparkan kepada Anda sekalian.